Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Revina Gita Pramesti dengan NIM 2017401069 dari kelas 1 MPIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Di video ini saya akan membahas tentang hadis Islam, iman dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis Jibril adalah sebuah hadis yang memuat definisi tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat menurut akidah umat Islam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Memahami 3 tingkatan ini adalah sesuatu yang utama dan penting. Karena dengan begitu, seorang muslim bisa menjadi muslim yang seutuhnya dan mencapai derajat mukmin dan muhsin. Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan ini? Makna dan tingkatan Islam dalam hadis Arba'in yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Nabi mengatakan bahwa Islam adalah apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Saat seseorang melakukan 5 amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai muslim. Makna dan tingkatan iman masih dalam hadis yang sama. Kemudian, malaikat Jibril bertanya mengenai iman kepada Rasulullah. Lalu, Rasulullah menjawabnya. Dalam definisi ini, maka iman merupakan hal-hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga keimanan terhadap takdir. Orang yang sudah mencapai derajat keimanan, maka disebut sebagai mukmin. Keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan keislaman. Jadi, ketika seseorang disebut mukmin, maka orang tersebut sudah pasti seorang muslim. Namun sebaliknya, tidak setiap muslim adalah seorang mukmin. Tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kembali oleh malaikat Jibril perkara ihsan. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Jawaban Nabi ini mengatakan bahwa perkara ihsan adalah perkara yang mencakup cara dan rasa seorang muslim dalam beribadah. Ada 2 tingkatan dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah seakan mampu melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka orang tersebut beribadah dengan rasa diperhatikan oleh Allah. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi seorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan batin. Seseorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebagaimana seorang hamba bertemu dengan rajanya, atau dengan perasaan takut dan cemas akan siksa yang didapat. Orang-orang semacam ini akan disebut sebagai muhsin. Derajat muhsin ini hanya dapat dicapai jika seseorang telah menjadi seorang muslim dan mukmin terlebih dahulu. Berikut ini hadis tentang Islam, iman, dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin papan, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi." Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 8. Itulah perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Meskipun terdapat definisi yang berbeda-beda antara ketiga hal tersebut, namun saat disebutkan salah satunya, maka definisi lainnya juga sudah termasuk. Misalnya, saat seseorang memutuskan untuk menjadi muslim, maka orang tersebut bukan hanya melaksanakan 5 rukun Islam saja, tapi juga memutuskan untuk menjadi mukmin yang mempercayai 6 rukun iman dan juga berusaha menjadi muhsin dengan beribadah sepenuh hati. Faedah yang dapat disimpulkan dari hadis Jibril ini adalah: yang pertama, terdapat 5 rukun Islam dan 6 rukun iman dalam agama Islam. Yang kedua, Islam, iman, dan ihsan merupakan suatu tingkatan. Yang paling bawah adalah Islam, kemudian iman, dan tingkatan tertinggi adalah ihsan. Sehingga orang yang berihsan atau muhsin adalah seorang yang beriman atau mukmin dan berislam atau muslim. Sedangkan seorang mukmin adalah muslim namun belum tentu muhsin, dan seorang muslim belumlah dianggap mukmin dan muhsin hingga memenuhi syaratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk atau berislam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Yang ketiga,
Malaikat Jibril alaihissalam bertanya dalam rangka mengajari para sahabat Nabi tentang agama, karena sebenarnya Malaikat Jibril telah mengetahui jawabannya, bahkan mengakui benarnya jawaban Nabi. Malaikat Jibril membiarkan Nabi untuk menerangkan jawabannya di hadapan para sahabatnya. Yang terakhir, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Kalimat tersebut merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baik Nabi Muhammad SAW maupun Malaikat Jibril pun tidak mengetahui kapan waktu terjadinya kiamat, kecuali hanya mengetahui tanda-tanda datangnya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.